Kami dari kelompok F akan membuat video penjelasan mengenai investasi part 1, di mana anggota kelompok kami ada Nur Sabrina Meilani dengan NPM akhir 024, Natasha Eka dengan NPM akhir 033, Ilja dengan NPM akhir 130, saya Lucia Bruginting dengan NPM akhir 139, kemudian Berlian dengan NPM akhir 160, Marisa Zuliani dengan NPM akhir 176, Naura dengan NPM akhir 269, lalu Hilwa Aufa dengan NPM akhir 298, kemudian yang terakhir Brian Yuda dengan NPM akhir 308. Sekian. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Aset keuangan seperti investasi pada surat utang atau obligasi atau investasi pada saham atau ekuitas harus diklasifikasikan berdasarkan dua pengujian tes berikut. Yang pertama, tes modal bisnis atau bisnis model test. Pertanyaan kunci, bagaimana model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangannya? Ini adalah tes pertama dan yang paling fundamental. Perusahaan harus melihat tujuan atau niatnya dalam memiliki sekelompok aset keuangan. Tujuannya bukan dilihat per individu aset, melainkan bagaimana sekelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Yang kedua, tes karakteristik arus kas kontraktual atau kontraktual cash flow karakteristik test. Pertanyaan kunci, apakah arus kas yang akan diterima dari aset tersebut semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang terutang? Tes ini dikenal juga dengan sebutan tes SPPI atau Solely Payment of Principal and Interest. Setelah menentukan model bisnisnya, perusahaan harus menganalisis syarat dan ketentuan kontrak dari aset keuangan tersebut. Pertama, pokok atau prinsipal adalah nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal. Sederhananya ini adalah jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di awal. Yang kedua, bunga atau interest adalah imbalan atas yang pertama nilai waktu dari uang atau kompensasi karena meminjamkan uang dalam periode tertentu, risiko kredit atau risiko bahwa meminjam tidak bisa dibayar, dan yang terakhir risiko dan biaya dasar lainnya, misalnya biaya administrasi, margin keuntungan. Jika arus kas dari aset tersebut mengandung unsur lain selain pokok dan bunga, misalnya pembayaran yang terkait dengan kinerja saham atau harga komoditas, maka aset tersebut tidak lulus tes SPPI. Nah, sekarang kita masuk ke investasi utang, yang dimana investasi utang itu adalah penempatan dana pada instrumen keuangan yang berbentuk pinjaman atau surat berharga utang. Yang membeli instrumen ini sebenarnya meminjamkan uang kepada pihak lain atau institusi, lalu mendapatkan imbal hasil berupa bunga atau bagi hasil sesuai kesepakatan. Untuk contoh umumnya yaitu obligasi, sukuk, commercial paper, deposito, dan surat berharga negara. Nah, lalu selanjutnya di sini ada keuntungan dan risiko dari investasi utang, yang dimana itu keuntungannya itu adalah pendapatan lebih stabil dan lebih terprediksi. Lalu risiko fluktuasi harga lebih rendah dibanding saham, dan cocok untuk diversifikasi portofolio dan investor konservatif. Untuk risikonya itu ada 4, yaitu risiko gagal bayar, yang dimana penerbit obligasi ini tidak mampu membayar bunga atau pokok. Lalu ada risiko suku bunga, jika suku bunga naik, harga obligasi turun, gitu. Lalu ada risiko likuiditas yang tidak semua surat utang mudah diperjualbelikan. Lalu ada risiko inflasi, yang dimana bunga tetap bisa tergerus dan kenaikan harga barang atau jasa. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jenis utang obligasi. Yang pertama adalah held for collection atau disingkat HFC. Nah, held for collection ini berarti obligasi ini dibeli untuk disimpan sampai dengan jatuh tempo. Kemudian obligasi ini akan diakui pada amortisasi cost atau biaya perolehan. Kemudian karena memang tujuannya hanya untuk disimpan, maka di sini tidak akan mengakui gain or loss atau keuntungan atau kerugian dari pembelian obligasi ini. Kemudian jika ada pendapatan lain-lain, itu hanya berasal dari bunga dan juga pokok dari obligasi pada saat penjualan di akhir periode. Kemudian jurnal untuk mencatat pembeliannya adalah mendebit debt
investment, dan mengkredit kas. Kemudian jurnal untuk mencatat pendapatan bunganya yaitu mendebit kas dan debt investment dan mengkredit interest revenue. Yang selanjutnya adalah held for collection and selling atau HFCS. Nah, di sini selain dibeli untuk dikoleksi atau disimpan, jika dirasa ada kesempatan atau peluang untuk menjual dengan akan mendapat keuntungan, maka obligasi tersebut akan dijual kembali. Nah, obligasi ini dicatat pada biaya perolehan atau amortisasi cost. Kemudian penyesuaian amortisasi cost menjadi fair value di tanggal pelaporan. Nah, berarti di akhir periode karena di awal dicatat sebagai amortisasi cost, maka harus disesuaikan menjadi fair value. Kemudian gain or loss dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income. Nah, di sini harus memperhatikan fair value atau harga wajar karena selain disimpan, obligasi ini akan dijual, maka harus selalu memantau harga wajar dari obligasi atau saham tersebut. Kemudian di sini kita memiliki contoh, yaitu Ceno membeli 100.000 obligasi dengan tingkat bunga itu 10%. Nah, obligasinya itu 5 tahun. Dibeli pada 1 Januari 2019 dengan bunga terutang pada 1 Juli dan 1 Januari. Nah, berarti pembayarannya ini adalah semi annually atau 6 bulan sekali. Kemudian obligasi dijual seharga 108.111. Kemudian yang menghasilkan premium sebesar 8.111 dan tingkat bunga efektifnya adalah 8%. Nah, yang pertama kita akan membuat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi, yaitu debt investment sebesar 108.111 dan di kredit kas sebesar 108.111. Kemudian kita membuat jurnal untuk mencatat pendapatan bunga obligasi, yaitu tanggal 1 Juli 2019, yaitu pembayaran pertama. Cash dicatat sebesar 5.000. Ini adalah 5.000 ini didapat dari 100.000 dikali dengan tingkat bunga yaitu 10%, maka hasilnya adalah 10.000. Tetapi karena ini adalah semi annually, maka dibagi 10.000 itu dibagi lagi menjadi 2, maka setiap pembayaran adalah tingkat bunganya adalah 5.000. Kemudian debt investment dikredit sebesar 676 dan interest revenue itu dikredit sebesar 4.324. Nah, debt investment dan interest revenue ini didapat dari 108.111 dikali dengan suku bunga efektifnya yaitu 8%. Maka 8% setelah dikali 8%, maka dibagi lagi menjadi 2. Dapat kita lihat dari tabel amortisasinya, maka dari interest revenue-nya dihasilkan 4.324 dan bond premium amortisasinya adalah 676. Ini akan menjadi landasan kita untuk membuat jurnal untuk mencatat pelaporan pendapatan bunga. Yang selanjutnya kita mencatat jurnal jika diketahui nilai wajar sebesar 105.000 pada 31 Desember 2019. Maka jurnalnya adalah unrealized holding gain or loss equity sebesar 1.732 dan fair value adjustment sebesar 1.732. Kemudian jenis yang terakhir adalah trading, di mana obligasi ini dibeli dan dijual kembali dalam waktu dekat. Nah, ini memang jenis yang ini memang dibeli untuk diperjualbelikan atau mencari keuntungan, di mana
pelaporannya akan dilaporkan pada nilai wajar atau fair value, dan unrealized holding gain and loss-nya itu dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Holding gain and loss ini adalah selisih bersih dari nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode berikutnya. Kemudian pencatatan pembeliannya dan juga perolehan bunganya akan sama dengan jenis sekuritas yang lain, tetapi pembedaannya ada di jurnal penyesuaian akun fair value adjustment-nya, di mana akan mendebit fair value adjustment dan mengkredit unrealized holding gain or loss income-nya. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang penjualan sekuritas HFCS. Jika obligasi yang termasuk dalam investasi sekuritas HFCS dijual sebelum jatuh tempo, perusahaan harus mencatat penghapusan biaya perolehan diamortisasi dari akun investasi utang. Contohnya seperti pada gambar, perusahaan web AG menjual obligasi Watson pada 1 Juli 2023 seharga 90.000 euro. Sementara biaya perolehan diamortisasinya adalah 94.214 euro. Dari transaksi ini timbul kerugian penjualan sebesar 4.214 euro. Pencatatannya dilakukan dengan mendebit kas 90.000 euro dan mendebit kerugian penjualan sebesar 4.214 euro, lalu menghapus investasi utang pada kredit sebesar 94.214 euro. Kerugian ini direalisasikan yang kemudian dilaporkan dalam laporan laba rugi pada bagian pendapatan dan beban lain-lain. Dengan asumsi tidak ada pembelian investasi baru, maka data ini dapat menjadi dasar penyusunan laporan posisi keuangan akhir tahun. Selanjutnya, penyajian laporan keuangannya. Pada laporan posisi keuangan web per 31 Desember 2023, investasi dalam obligasi Anakom ditampilkan sebesar 195.000 euro dengan akumulasi kerugian komprehensif lain sebesar 55.000 euro di bagian ekuitas. Selain itu, terdapat pendapatan bunga yang dicatat sebagai aset lancar dan kerugian atas penjualan investasi sebesar 4.214 euro yang dimasukkan dalam laporan laba rugi. Penyesuaian nilai wajar juga dilakukan. Karena nilai wajar obligasi turun dibandingkan biaya diamortisasi, web mencatat kerugian belum terrealisasi. Saldo penyesuaian nilai wajar yang sebelumnya sebesar 9.537 euro dikoreksi sehingga sesuai dengan kondisi akhir tahun, yaitu 5.000 euro. Hasilnya, laporan mencerminkan nilai investasi berdasarkan nilai wajar dengan dampak pada ekuitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai debt investment trading. Jadi trading investment itu adalah investasi utang yang biasanya dimiliki perusahaan dengan niat untuk dijual lagi dalam waktu singkat. Jadi bukan untuk disimpan lama, tapi buat ambil untung dari perubahan harga yang cepat. Makanya penilaian trading investment ini selalu pakai fair value atau nilai wajar. Lalu selanjutnya ada pelaporan trading securities. Dalam laporan keuangan, trading securities ini harus dilaporkan pakai nilai wajar. Bedanya dengan investasi lain, unrealized gain atau loss langsung masuk ke laba rugi, bukan ke other comprehensive income. Jadi kalau nilai wajar naik atau turun langsung berpengaruh ke net income. Menurut IASB, penyesuaian ini wajib dilakukan di setiap tanggal laporan. Lalu ada contoh kasus Western Publishing 2022. Misalnya di kasus Western Publishing tahun 2022 ini total biaya beli portofolionya itu adalah 314.450 US.
Sedangkan nilai wajarnya di akhir tahun adalah 318.200 US. Artinya akan kenaikan nilai sebesar 3.750 US. Makanya perubahan membuat jurnal penyesuaiannya debit, yang ada di debit itu fair value adjustment 3.750 US. Sedangkan kreditnya itu unrealized holding gain or loss income itu 3.750 US, sama. Jadi adjustment ini tuh menunjukkan selisih antara harga beli sama nilai wajar akhir tahun. Lalu ada perlakuan saat trading investment dijual. Kalau investasinya dijual, maka akun debt investment ini tuh dikurangi sebesar harga perolehan atau amortized cost. Lalu kalau ada keuntungan atau kerugian yang nyata, realized, itu dicatat di bagian other income atau expense. Jadi beda sama unrealized gain atau loss yang dicatat di tiap akhir periode. Selanjutnya yaitu opsi nilai wajar. Jadi perusahaan itu memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangannya pada nilai wajar. Tapi dengan konsekuensi bahwa semua keuntungan dan kerugian yang terkait pada perubahan nilai wajar itu harus dilaporkan dalam laba rugi. Nah, jadi sebenarnya ada dua nilai untuk mencatat investasi utang, yaitu ada amortisasi dan juga nilai wajar. Tapi ketika perusahaan menggunakan nilai wajar, maka dia tidak perlu menggunakan amortisasi. Nah, di sini terdapat beberapa ketentuan apabila perusahaan itu memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar. Yang pertama yaitu diterapkan pada basis instrumen dengan instrumen. Jadi dia itu seperti head to head itu antara instrumen dengan instrumen. Lalu yang kedua yaitu umumnya dilakukan hanya pada saat pertama kali entitas membeli aset keuangan atau terjadinya liabilitas keuangan. Jadi ini juga konsekuensi di mana kondisi apabila perusahaan itu menggunakan opsi nilai wajar. Dan yang ketiga yaitu entitas harus mengukur instrumen ini dengan nilai wajar hingga entitas tidak lagi memilikinya. Jadi bisa dibilang bahwa ini tuh terkait dengan konsisten. Ketika perusahaan itu memilih opsi nilai wajar, maka dia harus terus menggunakan hingga entitas ini tidak lagi memiliki, seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu Herdi membeli obligasi yang diterbitkan oleh German Central Bank. Herdi berencana untuk menyimpan investasi utang ini hingga jatuh tempo dalam 5 hari. Pada tanggal 31 Desember 2019, biaya perolehan diamortisasi atas investasi ini sebesar 100.000 dengan nilai wajarnya sebesar 113.000. Namun apabila Herdi ingin memilih opsi nilai wajar untuk menghitung investasi ini, bagaimana cara membuat jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2019? Nah, di sini yaitu dengan cara mendebit debt investment sebesar 13.000. Di sini untuk nominalnya atau jumlahnya itu didapatkan dari selisih antara nilai wajar dan juga amortisasi investasi, yaitu sebesar 13.000. Lalu di sini juga tercatat income karena perusahaan itu memilih opsi nilai wajar, dan juga termasuk gain karena dia berada di posisi kredit. Jadi untuk jurnalnya itu debt investment sebesar 13.000 pada unrealized holding gain or loss income sebesar 13.000. Jadi selisih. Jadi untuk angkanya itu didapat dari selisih nilai wajar dan juga investmentnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang equity investment atau investasi ekuitas. Sebuah investasi ekuitas merepresentasikan kepemilikan saham seperti saham biasa, preferen, atau jenis saham modal lainnya. Ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepas kepemilikan saham dengan harga yang telah disepakati atau harga yang dapat ditentukan, seperti dalam waran dan hak. Tingkat sejauh mana satu perusahaan atau investor memperoleh kepemilikan saham di perusahaan lain atau investi, umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi tersebut setelah perolehan.
Klasifikasi investasi seperti ini tergantung pada persentase saham dengan hak suara dari investasi yang dimiliki oleh investor. Yang pertama yaitu kepemilikan kurang dari 20% dengan nilai wajar atau fair value. Investor memiliki kepemilikan pasif. Yang kedua ada kepemilikan antara 20% sampai 50% dengan metode ekuitas. Investor memiliki pengaruh signifikan. Lalu yang terakhir yaitu kepemilikan lebih dari 50% dengan laporan konsolidasi. Investor memiliki kepentingan pengendali. Ketika seseorang investor memiliki kepemilikan kurang dari 20%, diasumsikan bahwa investor memiliki sedikit atau tidak atas pengaruh investasi. Terdapat dua klasifikasi untuk kepemilikan kurang dari 20%. Yang pertama yaitu trading atau diperdagangkan. Diukur dengan nilai wajar, laba atau rugi belum direalisasi dicatat dalam laba bersih. Yang kedua ada non-trading, tidak untuk diperdagangkan. Diukur dengan nilai wajar, laba atau rugi belum direalisasi dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang equity investment atau investasi ekuitas. Sebuah investasi ekuitas merepresentasikan kepemilikan saham seperti saham biasa, preferen, atau jenis saham modal lainnya. Ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepas kepemilikan saham dengan harga yang telah disepakati atau harga yang dapat ditentukan, seperti dalam waran dan hak. Tingkat sejauh mana satu perusahaan atau investor memperoleh kepemilikan saham di perusahaan lain atau investasi, umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi tersebut setelah perolehan. Klasifikasi investasi seperti ini tergantung pada persentase saham dengan hak suara dari investasi yang dimiliki oleh investor. Yang pertama yaitu kepemilikan kurang dari 20% dengan nilai wajar atau fair value. Investor memiliki kepemilikan pasif. Yang kedua ada kepemilikan antara 20% sampai 50% dengan metode ekuitas. Investor memiliki pengaruh signifikan. Lalu yang terakhir yaitu kepemilikan lebih dari 50% dengan laporan konsolidasi. Investor memiliki kepentingan pengendali. Ketika seseorang investor memiliki kepemilikan kurang dari 20%, diasumsikan bahwa investor memiliki sedikit atau tidak atas pengaruh investasi. Terdapat dua klasifikasi untuk kepemilikan kurang dari 20%. Yang pertama yaitu trading atau diperdagangkan. Diukur dengan nilai wajar, laba atau rugi belum direalisasi dicatat dalam laba bersih. Yang kedua ada non-trading, tidak untuk diperdagangkan. Diukur dengan nilai wajar, laba atau rugi belum direalisasi dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya. Di slide ini saya akan menjelaskan equity investment trading. Teman-teman tahu nggak sih equity investment trading ini apa? Investasi trading atau income merupakan instrumen ekuitas yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual dalam jangka pendek guna memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Sesuai standar IFRS, investasi ini dicatat pada nilai wajar pada saat akuisisi berlangsung. Setiap perubahan nilai wajar diakui langsung dalam laba bersih pada periode terjadinya, bukan di ekuitasnya. Dividen yang diterima diakui sebagai pendapatan dividen. Pendekatan ini mencerminkan kinerja sesungguhnya dari aktivitas aktivitas perdagangan investasi tersebut, sehingga memberikan informasi yang lebih relevan mengenai profitabilitas perusahaan kepada pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Equity Investment Non-Trading atau OJ. Dalam IFRS, perusahaan bisa menanamkan dana pada saham ekuitas perusahaan lain. Investasi ini bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah non-trading equity investment.
Men-trading investment dibeli bukan untuk diperdagangkan dalam jangka pendek, tetapi lebih ke arah investasi jangka panjang atau strategis. Selanjutnya ada aturan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, investasi dinilai sebagai nilai wajar, yang artinya nilai investasi dilaporkan sesuai harga pasar saat ini, bukan pada harga beli awal. Lalu yang kedua, laba atau rugi yang belum direalisasi tidak masuk laba rugi, melainkan dilaporkan dalam Other Comprehensive Income (OC). Jadi ini adalah selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat saat ini selama saham belum dijual. Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat non-trading equity investment, sama dengan jurnal untuk trading equity investment, kecuali untuk pencatatan laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi. Pelaporan laba rugi yang belum direalisasi itu ditempatkan di laporan OC, Other Comprehensive Income, bukan di laporan laba rugi utama. OC kemudian akan menambah atau mengurangi ekuitas pada bagian Accumulated Other Comprehensive Income. Sekian video penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.